Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Militer Myanmar melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil pada Senin 1 Februari 2021. Menjelang beberapa jam, parlemen baru resmi dimulai. Militer juga menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah sekutu politiknya. Junta militer mengumumkan keadaan darurat selama setahun, sekaligus menunjuk seorang mantan jenderal sebagai pejabat presiden. Sebelumnya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang berkuasa di Myanmar telah memenangkan pemilu 8 November 2020 lalu dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim adanya penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Selama 5 tahun terakhir, Suu Kyi dan partainya NLD berkuasa setelah memenangkan pemilu tahun 2015, yang merupakan pemilu paling bebas dan paling adil selama 25 tahun di Myanmar. Mari kita mengenal sosok Aung San Suu Kyi. Beliau adalah seorang pejuang demokrasi Burma, nama lain Myanmar. Ia lahir pada 19 Juni 1945 dari pasangan yang memang berkutat di dunia politik. Ayahnya, Aung San, adalah pahlawan kemerdekaan Myanmar. Sedangkan ibunya, Khin Kyi, merupakan duta besar wanita pertama di Myanmar untuk India dan Nepal. Ketika Suu Kyi masih berusia 2 tahun, ayahnya dibunuh oleh saingannya di tengah perjuangan merundingkan kemerdekaan Myanmar dari Inggris. Tahun 1960, Khin Kyi ditunjuk menjadi duta besar Myanmar untuk India, dan Suu Kyi pun mengikuti ibunya ke India. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Lady Sri Ram College dan lulus pada tahun 1964. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Oxford University di bidang filosofi, politik, dan ekonomi. Setelah lulus, Suu Kyi melanjutkan pendidikan di New York dan bekerja untuk pemerintah Persatuan Myanmar. Pada 1 Januari 1972, Suu Kyi menikah dengan Dr. Michael Aris dan dikaruniai 2 anak, Alexander dan Kim. Sebelum pernikahannya, Suu Kyi berkata pada Michael Aris bahwa jika Myanmar membutuhkannya, Michael Aris harus bersedia membantunya. Bagi Suu Kyi, negaranya adalah yang nomor 1 dan harus didahulukan dari kepentingan pribadinya. Kemudian pada Januari 1989, ibu Suu Kyi meninggal karena serangan stroke. Dan di tahun yang sama, Suu Kyi memulai kampanye di Myanmar, menentang kekerasan terhadap wanita, pemenjaraan, dan pembunuhan oleh para tentara Inggris. Di tahun itu juga, tepatnya tanggal 20 Juli, ia ditetapkan sebagai tahanan rumah dan dilarang menemui siapapun termasuk keluarganya yang ada di London. Hampir selama 15 tahun, ia hanya mendekam di rumahnya. Meskipun Suu Kyi dilarang maju ke kursi pemilu, tapi partainya NLD memenangkan 82% kursi parlemen pada tahun 1990. Di tahun 1991, ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian bagi usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Karena ia khawatir junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, maka putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya. Kemudian di tahun 1995, Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah dan diizinkan bertemu dengan suaminya pada hari Natal saat itu, yang ternyata menjadi pertemuan terakhirnya sampai sang suami meninggal akibat kanker prostat di London pada tahun 1999. Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir pada tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dengan junta militer.
Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional, dan Aung San Suu Kyi juga sadar bahwa ia hanya akan sukses jika melakukan dialog dengan pihak militer. Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil. Dan pada tahun 2012, Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Ia pun memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Di akhir tahun 2012, mantan Presiden Amerika Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Kemudian pada 2014, Suu Kyi berkunjung selama 2 hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy Brandt atas usahanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu, ia menegaskan masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas. Di tahun berikutnya, Suu Kyi dan partainya NLD menjadi pemenang dalam pemilu 2015. Namun pada akhirnya, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Penasihat Negara, peran yang mirip Perdana Menteri. Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman militer terhadap kaum Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan segunung informasi yang salah dan prihatin dengan ancaman teroris yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya ini pun memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia. Krisis pengungsi Rohingya pun mencoreng namanya sebagai pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap Suu Kyi. Ia pun dituding tidak berupaya mengatasi krisis tersebut. Aung San Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam pemilu parlemen. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.